Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Imron Rasyidi selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi pendidikan, serta teman-teman kelas A yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kenikmatan iman dan nikmat sehat dalam menuntut ilmu dalam kesempatan ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kala di yaumul qiyamah. Semoga kita semua digolongkan umatnya yang mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan. Yang pertama, saya sendiri yaitu Siti Nur Sumadia dengan NIM 2120074. Yang kedua, Ahda Febsia Salwa dengan NIM 2120224. Yang ketiga, Nanda Amalia Safitri dengan NIM 2120226. Yang keempat, Hidayatus Solihah dengan NIM 2120147. Yang kelima yaitu Asmaul Husna dengan NIM 2120166. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengembangan media grafis dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Oke, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian media grafis. Pengertian media grafis. Web Center mendefinisikan grafis sebagai seni atau ilmu menggambar, terutama penggambaran mekanik. Dalam pengertian media visual, istilah grafis atau grafis adalah material yang mempunyai arti yang luas, bukan hanya sekedar menggambar. Dalam bahasa Yunani, graphikos mengandung pengertian melukiskan atau menggambarkan garis-garis. Sebagai kata sifat, grafis diartikan sebagai penjelasan yang hidup, uraian yang kuat, atau penyajian yang efektif. Baik, selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Nanda Amalia yaitu tentang fungsi media grafis. Di materi yang kedua ada fungsi media grafis. Media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut media penglihatan pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar artinya agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Selain fungsi umum tersebut, secara khusus, grafis berfungsi pula untuk menarik perhatian, menjelaskan sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan apabila tidak digrafiskan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ahda Febsia yaitu mengenai macam-macam media grafis dan syarat media grafis yang baik. Macam-macam media grafis. 1. Gambar. Gambar merupakan alat pencitraan yang dihasilkan melalui proses fotografi, di mana bisa digunakan kapanpun lewat foto atau media elektronik. 2. Ilustrasi atau sketsa. Media ilustrasi atau sketsa ini dapat menjadi solusi agar siswa dapat lebih memahami materi, karena biasanya seorang pendidik hanya menjelaskan suatu materi menggunakan bahan lisan dan tulis. Media ini sendiri terdiri atas konsep dasar dari sebuah gambar yang berusaha menerangkan setiap detail bagian sebuah konsep. 3. Diagram. Diagram dapat diterjemahkan sebagai media pembelajaran yang memanfaatkan garis dan simbol untuk menjelaskan hubungan objek yang satu dengan objek yang lainnya.
untuk menunjukkan proses interaksi beberapa objek. 4. Bagan atau charts. Dalam bagan terkandung konsep atau materi yang diungkapkan lewat visual sebagai pengganti penyampaian materi lewat lisan dan tulis. 5. Grafik atau graph. Grafik ini melibatkan gambar sederhana yang menunjukkan kualitas suatu objek melalui satu titik ke titik yang lainnya. 6. Kartun. Kartun biasanya berupa gambaran objek suatu manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati dengan pemilihan kualitas warna yang menarik, sehingga sangat disukai oleh anak-anak. Melalui ini, seorang pendidik dapat memanfaatkannya untuk menyampaikan pesan kepada anak dengan tepat dan juga mudah dipahami oleh anak. 7. Poster. Poster diartikan sebagai alat peraga yang memanfaatkan gambar dan tulisan agar orang lain dapat terpengaruh oleh pikiran penulis. 8. Peta dan globe. Peta dan globe seringkali digunakan sebagai salah satu media pembelajaran, khususnya pada pelajaran ilmu pendidikan sosial. Dengan adanya kedua media ini, siswa dapat memahami demografi, luas wilayah, jalan, dan lain-lain pada suatu daerah. Kemudian selanjutnya ada syarat media grafis yang baik. 1. Jelas untuk dilihat oleh seluruh kelas. 2. Hanya menyajikan satu ide setiap satu grafik. 3. Ada jarak atau ruang kosong antara kolom-kolom bagiannya. 4. Warna yang digunakan kontras dan harmonis. 5. Berjudul dan ringkas. 6. Sederhana. 7. Mudah dibaca. 8. Praktis dan mudah diatur. 9. Menggambarkan kenyataan. 10. Menarik. 11. Jelas dan tidak memerlukan informasi dan keterangan tambahan. Dan yang terakhir adalah teliti. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Asmaul Husna tentang kelebihan dari penggunaan media grafis dan kekurangan dari penggunaan media grafis. Keunggulan dan kelemahan media grafis. Setiap media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari penggunaan media grafis dalam PBM adalah yang pertama, bermanfaat untuk menerangkan data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. Yang kedua, kemungkinan pembaca untuk memahami data yang disajikan dengan cepat dan menyeluruh, baik dalam bentuk ukuran jumlah, pertumbuhan, atau arah suatu kemajuan. Yang ketiga, penyajian angka lebih cepat, jelas, menarik, ringkas, dan logis. Sedangkan kekurangan dari penggunaan media grafis dalam media pembelajaran adalah yang pertama, kelebihan dan penjelasan guru dapat menyebabkan timbulnya penafsiran yang berbeda sesuai dengan pengetahuan masing-masing anak terhadap hal yang dijelaskan. Yang kedua, penghayatan tentang materi kurang sempurna karena media gambar hanya menampilkan persepsi indera mata yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan seluruh kepribadian manusia, sehingga materi yang dibahas kurang sempurna. Yang ketiga, tidak meratanya penggunaan media tersebut baik anak-anak dan kurang efektif penglihatan. Biasanya anak yang paling di depan yang lebih sempurna mengamati media tersebut, sedangkan anak yang belakang semakin kabur. Oke, yang terakhir yaitu materi akan disampaikan oleh Mbak Hidayatus Soleha, yaitu mengenai contoh media grafis. Materi selanjutnya yaitu contoh media grafis. Yang pertama, grafik-grafik divisualisasikan dengan bantuan objek dalam bentuk garis, batang, dan gambar. Menampilkan pesan dalam bentuk-bentuk seperti itu mempermudah penyerapan informasi oleh siswa. Yang kedua, pemilihan bagan. Bagan yang akan disajikan di kelas tentu saja harus berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Guru yang kreatif dapat merancang bagian
sendiri dengan terlebih dahulu menganalisis materi dan mempersiapkan untuk dibuat dalam bentuk bagan. Yang ketiga, komik. Hal inilah yang juga menginspirasi komik yang isinya materi-materi pelajaran. Kecenderungan yang ada siswa tidak begitu menyukai buku-buku teks apalagi yang tidak disertai gambar dan ilustrasi yang menarik. Padahal, secara empirik siswa cenderung lebih menyukai buku yang bergambar, yang penuh warna dan divisualisasikan dalam bentuk realistis maupun kartun. Terima kasih. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.